Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada program Tafsir Kabir yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita adalah Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-33 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-33. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, alhamdulillah nih Pak, kita pada episode kali ini memasuki ayat yang selanjutnya dari episode yang lalu, yaitu ayat ke-33 dari Surah Al-Baqarah nih Pak. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama ya Pak, yaitu jika ada kata-kata penting yang perlu dijelaskan dalam halugot ini Pak, yaitu dari kata-kata yang terdapat dalam surah ini, mohon jelaskan. Baik, terima kasih. Di Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu di dalam menjelaskan dari ayat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sini ada beberapa kata-kata yang Huzur jelaskan berdasarkan lughatul Arabiyah. Iya. Ya. Jadi di sini Huzur mengambil hanya ada dua, yaitu kata subhanaka. Subhanaka. Ya. Ini subhanaka beliau kembangkan yaitu dari kata subhana. Ini adalah merupakan kata dasar atau masdar yang yakni adalah sesuatu yang dianggap suci daripada aib atau kelemahan atau kekurangan, dan bisa juga artinya mensucikan. Jadi ada kalau orang berkata di sini, orang Arab mengatakan bahwa subhanallahi ay ubarri'ullaha minassu'i. Aku menyatakan zat Allah itu suci dari segala aib. Ini berdasarkan Aqrabul Mawarid. Aqrabul Mawarid adalah satu nama buku Lughatul Arabiyah. Jadi di sini juga kita diberi petunjuk oleh Huzur. Coba untuk lebih jelas lihat Lughat nomor 31 di dalam Al-Baqarah ini. Kita sudah lewat itu. Ayat yang dimana ayat 31. Nah itu dari kata subhanaka. Artinya engkau maha suci ya Allah. Tidak ada sedikit pun kekurangan, kelemahannya. Kalau kita dikatakan, wah suci banget nih orang sudah bersuci, itu hanya kulitnya saja. Ya. Tapi Allah Ta'ala segala-galanya adalah memang maha suci. Dengan kata maha dalam bahasa Indonesia artinya yang segala-galanya, tidak ada bandingannya. Kita dikatakan manusia, wah suci banget nih orang ini ya, jujur, ya baru kulitnya doang cuma dikit, nggak seberapa. Terlihatnya aja ya Pak. Jadi sini ucapan malaikat kepada Allah Ta'ala ketika dikatakan anbi'uni bi asma'ihim, coba sebutkan. Mereka menjawab subhanaka ma ilma alam tanah. Jadi kami tidak tahu apa-apa ya Allah, illa ma alam tanah, kecuali apa yang Kau telah ajarkan kepada kami. Innaka andal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini jawaban malaikat. Jadi kata subhanaka ada satu pernyataan pujian kepada Allah Ta'ala. Engkau maha suci. Itu satu kata. Yang kata kedua Huzur mengambil di sini kata al-hakim. Al-hakim ya Pak. Di sini Huzur menjelaskan Al-Hakim itu adalah dari kata alima, al-alimu, yakni sahibul hikmah. Jadi Al-Hakim itu adalah pemilik hikmah, artinya orang yang bijaksana.
Maha bijaksana. Maha begitu. bijaksana. Ini sifat Allah Ta'ala. Jadi karena itu kalau kita di dalam pengadilan kan ada yang namanya hakim. Iya. Jabatannya. Itu orang yang memiliki ilmu yang tinggi dan sifatnya bijaksana. Harus bijaksana. Harusnya ya, Pak? seperti itu. Tapi di dunia ini ya beda lagi prakteknya. Dibeli bisa. Walaupun salah jadi menang. Iya. Nah itu manusia, ya wajar lah manusia. seperti Manusiawi itu. begitu ya, Pak. Nah, tapi ini yang sedang dibahas adalah sifat Allah Ta'ala. Malaikat memuji, Antal alimul hakim. Engkau itu maha mengetahui, al-alim. Maha Engkau itu al-hakim. Paling bijaksana, paling adil, segala paling benar, nggak ada sedikit pun kekurangannya. Nah ini di dalam kata yang kedua al-hakim sini dikatakan bahwa al-hakim itu adalah pemilik hikmah. Al-mutfitu lil umur, orang yang menyelesaikan semua pekerjaan secara sungguh-sungguh, secara benar-benar, tidak main-main, tidak dijadikan suatu hal sekadar. Yang keputusannya tidak bisa digugat, tidak bisa diganggu-gugat. Itulah keputusan hakim. Kenapa orang datang ke pengadilan untuk diadili segala perkara-perkaranya, kecekcokan misalnya harta benda antar keluarga, itu di sidang di sana. Sidang. Tujuannya apa? Hakim. Supaya mendapatkan keputusan yang adil, bahwa si ini salah, ya salah. Si ini benar, ya benar, mestinya begitu. Itu sifat Allah Ta'ala al-hakim. Kemudian arti juga al-hikmah adalah yang adil, yang berilmu, yang hilm, kemudian yang punya bijak. Ma yamna'u minal jihala, menjauhi setiap hal yang jahil dan bodoh. Ini hakim. Sifat hakim seperti itu. Dia tidak akan berbuat jahil, tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh, memberikan keputusan yang salah, dan bijak. Berdasarkan pertimbangan semua perhitungannya. Harusnya seperti itu. Jadi kalau memang ini orang menerapkan sifat hakim seperti yang Allah miliki, itu akan seperti itu. Memberikan keputusan betul-betul lega. Karena itu memang yang benar. Tapi ya kalau manusia lain lagi kan. Karena sifat manusia. Misalnya ini anak saya kasihan, dimenangkan saja. Iya. Oh, padahal salah itu. Jadi itulah manusia ya. Yang menempatkan setiap masalah sesuai situasi dan kondisinya. Itu hakim. Kemudian juga itu hakim ini maknanya adalah demi untuk perbaikan ia mencegah seseorang dari suatu perbuatan yang salah. Itu hakim. Jadi maknanya hakim itu adalah orang yang memiliki sifat paling benar, paling bijak, paling lurus, dan tidak bisa keputusannya diganggu-gugat atau dikritik oleh orang lain. Inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat pun mengatakan, kami tidak tahu apa ya Allah selain engkau. Engkau adalah yang paling tahu, engkau yang paling memiliki ilmu, engkau paling bijaksana, segala-galanya tahu. Ini pengakuan malaikat pada ayat ini. Ketika pada ayat sebelumnya dikatakan, coba beritahukan itu nama-nama yang kamu sebut manusia itu kerjanya berkelahi, itu coba yang kami perlihatkan, sebutkan. Mereka kata, kami nggak tahu ya Allah. Engkau hanya beritahu ini saja yang kami tahu itu. Nah, di sini pengakuan malaikat jelas-jelas bahwa dia memuji Allah Ta'ala. Jadi makna dari dua kata dalam ayat ini yang disebut dalam lughatnya hanya ada dua, yaitu ada kata subhanaka, Allah itu maha suci, dan juga al-hakimu, Allah adalah yang maha adil, maha bijaksana. Itu dua kata itu saja dari ayat tersebut yang Allah jelaskan. Karena kata-kata lain tuh sebelumnya kita sudah banyak bahas ya. Nah, itu lughatnya. Ya, baik Pak. Baik Pak, jadi dari ayat ini hanya dua kata-kata baru yang perlu dijelaskan berdasarkan lughatul arabiyahnya ya Pak. Iya. Nah, untuk selanjutnya mohon Pak diterangkan tafsirnya Pak, silakan. Baik, tafsir dari ayat ini yang barusan kita bacakan adalah bahwa atas diperlihatkannya wujud itu kepada para malaikat, itu malaikat tidak tahu apa-apa.
sifat manusia masa depan itu seperti ini, sifatnya ternyata banyak sekali. Itulah dikatakan dalam ayat tersebut bahwa ya Allah kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak bisa menyebutkan apa yang kau perlihatkan ini dalam bentuk kasyaf tadi itu. Engkau maha mengetahui, engkau maha bijaksana, engkau maha suci. Kami hanya tahu apa yang telah engkau berikan, engkau ajarkan. Ini pengakuan malaikat kepada Allah ketika Allah katakan, jika kalian itu benar, jika ucapan kalian itu betul, tolong sebutkan itu. Kalian kan hanya taunya manusia berkelahi, bikin ribut dan pertumpahan darah. Coba itu lihat yang saya perlihatkan, kata Allah Ta'ala kepada kalian. Malaikat angkat tangan. Punten ya Allah. La ilma lana. La ilma lana illa ma alam tanah. Itu jawaban malaikat. Jujur sekali Allah, malaikat menjawab seperti itu. Ini firman Allah. Tapi tanggung jawab yang malaikat katakan bahwa manusia itu, kenapa Allah engkau menciptakan ini manusia lagi menjadi khalifah, kan kerjanya berkelahi. Itu sungguhnya hanya yang kalian lihat itu saja yang kalian tahu. Emang itu yang mereka tahu dari zaman dahulu. Sekarang aku menciptakan Adam dan menjadikan dia khalifah, itu ada tujuan masa depan. Dari keturunan manusia seperti Adam ini nanti akan lahir manusia-manusia yang akan mengemban dan mempraktekkan sifat-sifat Asmaul Husna. Itu malaikat nggak tahu. Jadi kalau ada terjadi yang mereka katakan manusia berkelahi, nanti itu berkelahi lagi diciptakan seperti itu, bikin ramai saja. Ini bukan tanggungnya Adam. Sesungguhnya manusia-manusia yang bikin keributan seperti yang dilihat malaikat itu adalah manusia zaman dahulu. Yang selanjutnya bagaimana? Apakah tetap ada? Nah, itu ada juga. Oh, iya. Ada juga manusia sampai sekarang yang sifatnya seperti zaman dahulu sebelum Adam. Yang membuat kerusuhan. Kan ada sampai sekarang. Iya, itu. betul. Membunuh orang, mengambil milik orang lain, berkelahi, ribut mulut dan sebagainya, bikin kacau di masyarakat. Ada sekarang juga. Ditambah lagi. Mengapa seperti itu? Betul. Kemudian juga yang paling sakitnya lagi adalah ketika Allah mengutus nabi-nabinya, manusia melawan. Manusia munkar gitu, Pak. Iya, dari Adam ditentang. Sampai klimak tertinggi ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad SAW pun masih dilawan juga. Mengapa itu seperti itu ada? Nah ini untuk ujian. Menguji suatu kebenaran perlu diuji. Kalau langsung saja Allah Ta'ala utus nabinya kemudian diikuti sepenuh-penuhnya oleh manusia yang ada, yaitu tidak ada ujian. Iya. Itulah perlunya ujian pula. Sudah menjadi dan sifat-sifat gitu ya. Jahat seperti itu memang sudah ada pada manusia. Itu tetap ada. Cuma dengan datangnya para nabi, datangnya para khalifah, itu untuk membimbing manusia akan memisahkan ini yang benar, ini yang salah. Itu akan terjadi dua kelompok. Karena itulah di dalam prakteknya para nabi datang itu selalu ada terjadi dua kelompok. Ada yang pro dan ada yang kontra. Siapa akhirnya yang paling menang? Adalah yang mengikuti nabi itu. Yang mengikuti nabi itu. Karena memang itu tujuannya Allah Ta'ala mengutus nabi atau menciptakan Adam untuk membimbing manusia supaya berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu ketika mau mengangkat Adam kan berbicara kepada malaikat bahwa aku mau menciptakan manusia nih. Ada yang mengatakan kok Allah Ta'ala sih bermusyawarah dulu katanya. Nah iya. Seolah-olah Allah Ta'ala bermusyawarah dengan malaikat. Tuhan tuh bermusyawarah dengan malaikat. Padahal malaikat ciptaannya, makhluknya. Bukan. Allah Ta'ala berfirman seperti itu adalah ingin mengetahui dan ingin memberitahukan. Tujuannya apa? Supaya nanti malaikat itu membantu menolong kesuksesannya utusan Tuhan ini. Tujuannya adalah untuk membantu Nabi supaya malaikat mengetahui Allah punya rencananya supaya dibantu nanti. Siapa yang dibantu? Manusia tersebut yang diciptakan Allah Ta'ala. Para malaikat, para nabi. Karena itulah
tidak pernah ada ceritanya seorang nabi gagal, nggak ada. Pasti berhasil gitu ya. Pasti berhasil. Pada awalnya memang dilawan oleh Iya. umat manusia pada masanya. Tapi ujung-ujungnya malaikat membantu mereka dan sukses. Sukses. Ya, yang paling dekat kita tahu lah nabi yang kita imani Rasulullah. Rasulullah SAW. Bagaimana awalnya cerita beliau sampai hijrah Dari Mekah ke Madinah. meninggalkan Mekah ke Madinah, dan di perjalanan pun dikejar-kejar. Sampai di sana pun berpuluh-puluh tahun terus dimusuhi. Diperangi gitu ya. Diperangi terus. Kemudian bagaimana nasib terakhirnya? Yang tadinya musuh-musuh pun kalah semua. Apakah kemudian Muhammad yang dahulu disakiti membalas para musuhnya dengan juga sifat kasar dan kejam seperti mereka melakukan Rasulullah? Tidak. Tidak. Inilah sifat Allah Ta'ala yang diperlihatkan kepada malaikat ketika Adam awalnya mau diciptakan. Inilah manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat Tuhan, memiliki sifat kasih sayang, Rahman dan Rahim. Itu malaikat nggak tahu nanti seperti itu. Ya, Rasulullah SAW adalah satu wujud sebagai mazhar, yaitu wujud tempat penampakan sifat-sifat Tuhan yang paling sempurna. Itulah wujud Muhammad Rasulullah SAW, yang di atas beliau itu turun Quran Karim melalui wahyu-wahyu Allah Ta'ala yang dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia, supaya nanti aku bisa ada tempat menurunkan wahyuku yang paling sempurna. Al-Quran Karim adalah melalui wujud Muhammad Rasulullah SAW yang merupakan manusia pilihan Tuhan di zamannya itu. Paling sempurna. Nah inilah klimaks ujung tujuan Tuhan menciptakan Adam. Adalah nanti akan ada satu wujud yang paripurna, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Allah Ta'ala bermusyawarah ngajak malaikat, malaikat gimana pendapat kamu nih? Aku mau menciptakan manusia. Kata malaikat, Tuhan apa masih kurang sih? Aku sudah menyembah engkau, sudah bertasbih siang malam, kok masih menciptakan manusia? Kerjanya berkelahi katanya. Nah, kata Allah Ta'ala, coba nih aku perlihatkan, aku tontonkan tuh wajah-wajah seperti ini. Ini masa depan seperti ini manusia. Malaikat katakan, la ilma lana. Kami nggak tahu apa, ilama alam tanah, kecuali engkau kasih tahu. Innaka antal alimul hakim. Jadi di sini Allah Ta'ala bukan bermusyawarah. Jadi dalam jawaban malaikat berkata, kami bertasbih kepada engkau, lalu apa perlunya menjadikan khalifah? Apakah keberadaan kami tidak cukup? Itu tidak seperti itu malaikat. Malaikat hanya ingin tahu apa sih maksud tujuannya itu, ya Allah engkau menciptakan lagi Adam, apa sih ke depannya nanti itu. Lalu tontonkan nih seperti ini diperlihatkan seperti itu. Nah itu dalam kasyaf itu bentuknya. Bukan langsung hadir seperti kita sekarang face to face bercakap-cakap sekarang. Bukan seperti itu. Tapi ditampilkan dalam bentuk asap gitu ya? Bentuk asap ini diperlihatkan. Karena ini yang diperlihatkan itu yang namanya ar-radhum. Itu kan wujud-wujud yang akan datang, para nabi. Artinya itu adalah sesuatu yang gaib gitu, yang akan datang. Iya. Kita pada saat ini belum mengetahuinya. Begitu. Waktu di sini Allah berfirman dan mengatakan pada malaikat itu belum ada wujudnya. Tapi Allah sudah gambarkan inilah seperti ini. Coba sebutkan kata Allah. Maka malaikat dalam ayat ini mengatakan, kami nggak tahu apa ya Allah. Engkau maha mengetahui, engkau maha bijaksana segala-galanya. Tujuan engkau pasti itu mengandung banyak hikmah. Itu pengakuan malaikat. Jadi kalau ada sebelum-sebelumnya kita sudah ceritakan bahwa ada orang mengkritik ayat ini kok bercakap-cakap, bermusyawarah Tuhan, masa makhluknya bermusyawarah. Itu salah. Salah besar gitu. Salah besar pikiran manusia seperti itu. Bukan seperti itu karena tidak paham. Jadi itulah bahwa Allah Ta'ala dalam ayat ini tafsirnya, Allah itu ingin menyampaikan kepada malaikat. Tujuannya apa? Kok perlu diperlihatkan sih kepada malaikat? Nah itu Pak. Tujuannya tadi itu. Supaya untuk malaikat mendukung, membantu para nabi yang diutus Tuhan. Karena pasti akan menghadapi
berbagai macam berbagai rintangan, perlawanan dan cobaan, rintangan perlawanan. oleh umat manusia di zaman itu, di zaman Nabi tersebut. Kita katakan yang kita udah tahu ada Rasulullah bagaimana, Iya. kan seperti itu. Apakah kemudian beliau gagal? Tidak. Tidak ya Pak. Semua Nabi sukses pada akhirnya. Baik Pak, jelas sekali tafsirnya. Saya akan lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya Pak. Yaitu atas keberatan tadi, tentunya perlu diberi jawabannya Pak. Tadi sudah disinggung beberapa kali oleh Bapak jawaban dari keberatan tadi ya Pak. Nah, bagaimana Huzur kedua radhiyallahu an menjawab kritikan mereka itu Pak? Mohon dijelaskan secara spesifik lagi Pak. Silakan. Iya, jadi pertanyaan mereka dapat dijawab ya ini secara benar dengan dua cara. Itu pertama, bahwa mereka diberitahu bahwa setelah khalifah berdiri tegak di bumi ini, tidak ada lagi pertumpahan darah atau kerusuhan nanti akan terjadi. Loh, nyatanya zaman sekarang masih banyak betul. seperti itu. Masih banyak. Jadi sesungguhnya dengan datangnya Nabi atau Khalifah di muka bumi ini seperti Adam dan Nabi-Nabi lainnya sampai kepada Nabi Muhammad, itu kan manusia akan dipilih nanti jadi dua bagian. Manusia yang memiliki sifat-sifat baik akan mengikuti petunjuk Allah. Tapi manusia-manusia yang memiliki sifat jahat seperti Abu Jahal, dia pun akan mengikuti nafsunya. Iya. Jadi di sini tuduhan manusia tadi berkata bahwa apakah Allah bermusyawarah dan apakah Allah itu kemudian bercakap-cakap dengan malaikat untuk hal ini dan itu, bahwa itu tidak seperti itu. Dan pertumpahan darah yang diperkirakan oleh malaikat itu tidak pula bahwa seluruhnya manusia nanti setelah datang nabi-nabi itu kemudian berbuat seperti itu. Itu akan ada pilihan tersaring manusia yang baik-baik mengikuti petunjuk Allah, dan manusia yang jahat-jahat masih juga ada. Tapi semuanya itu dikasih tahu oleh para nabi yang datang di masa itu. Rasulullah kan berdakwah kepada semua manusia, baik itu yang jahat maupun yang baik. Tetapi ada manusia yang tidak mau ikut, tetap sebagai manusia dikatakan apa itu kafir. Ada yang setengah-setengah ikut enggak, senang enggak, tapi pura-pura, itu disebut munafik. Ada yang tulen seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu disebut orang mukmin. Seperti itu. Jadi ada tiga manusia. Ketika Allah mengutus Nabi untuk mengajak manusia ke jalan yang benar sesuai kehendak Allah, itu terbagi tiga manusia. Ya. Dalam hal kategori sifat-sifatnya. Pertama orang mukmin. Yang benar-benar beriman. Yang begitu mendengar langsung ikut apapun yang diajarkan dan mereka laksanakan. Contohnya yang paling mudah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada manusia yang pura-pura pengen cari untung. Itu disebutnya orang munafik. Ada biangnya tuh di Madinah. Abdullah bin Salul. Ya. Nah, itu biang munafikin. Apakah dia berhasil? Tidak. Ujung-ujungnya dia pergi ke Mekah dan melarikan diri dan mati di sana, nggak ada bekasnya lagi. Iya. Nah, di zaman masih mau sekarang ada nggak Pak? Ada. Tentu ada ya. Nah, seperti itu yang disebut namanya Muhammad Hussein Batalwi. Itu kan teman masih mau belajarnya, nyantri segala macam belajar. Ketika masih mau oleh Allah Ta'ala dipilih sebagai Imam Mahdi, dia yang paling besar melawan. Apakah dia berhasil? Gagal ya. Masih mau sukses. Sampai sekarang jemaat yang seluruh dunia. Jadi itu contoh-contoh kayak gitu tetap ada. Jadi ada balance-nya, ada orang baik, ada orang jahat. Ada yang menerima, ada pula yang menolak. Dan nah, yang itu, di tengah-tengah gitu. Nah, ada yang di tengah-tengah itu, orang yang di tengah-tengah itu orang munafik itu. Orang kafir jelas sifatnya hitam ya hitam sudah. Menolak mentah-mentah. Enggak mau sampai mati. Abu Jahal. Seperti itu. Orang kafir itu. Ada yang tengah-tengah, kesana kesini ikut sini kayak pohon bambu. Ketiup angin ngalor ngidul bengkok, tapi nggak patah dia. Mana aja untungnya. Itu orang munafikin. Orang mukmin jelas lagi. Putih bersih, ikut lurus apapun adanya. Jadi itu tiga manusia ketika Allah mengutus nabinya ke dunia, ada tiga macam karakter watak manusia. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa ketika Adam diutus Allah Ta'ala sebagai nabi ke dunia ini, itu terbagi manusia seperti itu. Ada yang melawan, ada yang mengikuti, ada pula yang
tengah-tengah. Di tengah-tengah. Itulah tiga manusia Baik. sifatnya. Baik Pak, dikarenakan waktu kita sudah habis, jadi kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Jazakumullah Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan-penjelasan dari narasumber kita. Semoga kita semua bisa meraih karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.